Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, selamat siang menjelang sore. Masih berjumpa kembali bersama saya Ahmad Naufal Hilmi Mubarak. Tentunya masih di channel YouTube Liputan Nopali Sukun dan Facebook Pro Bolkum MSM Gurfatul Hilmi Demak, dan TikTok KPKJ Sinar NFC, dan Instagram akun Liputan Nopali Sukun. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan siang menjelang sore ini, saya sedang berada di kantor pos Gebek. Tentunya yang pertama, kerja dinas di tanggal merah atau di hari libur, tapi kantor pos sekabupaten Kudus tetap masuk, tetap buka kantornya. Yang kedua, saya selesai dinas kerja di kantor pos Gebek. Kebetulan kan di sekitar sini kan pusat kuliner, pusat oleh-oleh, ada banyak berbagai stand, berbagai kios warung, berbagai warung makan, dan berbagai apapun menunya yang sedang dijual. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang menjelang sore ini, saya selesai kerja mau mencari kuliner khas Gebek Kudus. Nah, kantor pos Gebek ini berada di depan pabrik rokok Sukun yang urutan pertama jika dari arah masuk Gapura Desa Gondosari. Desanya Desa Gondosari. Yang Gapura baru itu Desa Gondosari dibangunkan oleh Sukun Group, Sukun MC Wartono, kalau terkenalnya se-Indonesia ya, atau luar negeri juga saya nggak tahu. Ya ini ya dulunya kantor pos Gebek. Ini kan kantor pos Gebek ini waktu dulu kan baru di sini. Terus ada ini gedung yang dulunya JKIP ya, dulu sampai kemarin bulan-bulan kemarin masih gedung IP JK Kecamatan Gebek, JKIP Kecamatan Gebek. Di sebelah kanannya kantor pos Gebek. Kemudian sebelah kiri kantor pos Gebek ada Koramil Gebek, Koramil 08 Gebek. Kemudian sebelah Koramil Gebek ada Puskesmas Gondosari. Kemudian sebelah Puskesmas ada kantor Kecamatan Gebek. Nah, itu blok mungkin ya mulai blok bangunan gedung ini yang dulunya dipakai dan hak milik sebagai IP JK Kecamatan Gebek. Gedung haji itu loh, haji atau umroh, kadang kan ada pertemuan. Nah itu haji umroh, kadang ada pertemuan di gedung sini, gedung JK IP Kecamatan Gebek Kabupaten Kudus, Kecamatan Gebeknya. Nah itu setiap mau ada pemberangkatan umroh atau saat mau ada pemberangkatan juga mungkin, atau nggak tahu ya, mau pemberangkatan menjelang kayak gitu mungkin, haji dan umroh biasanya ada pertemuan di sini. Dan ada kayak pertemuan kumpulan haji
di gedung JHKIP Kecamatan Gebek ini waktu rame-ramenya itu setiap hari Jumat. Karena saya sebagai saksi, saya kan di kantor pos Gebek kan sebelahnya gedung JHKIP Kecamatan Gebek. Nah itu parkirnya mobil motor semua di halaman kantor pos Gebek. Karena halaman kantor pos Gebek luas, longgar, banyak. Halamannya itu banyak, kiri, kanan, depan, belakang. Ya muat mobil banyak, sepeda motor banyak, sepeda ontel juga boleh banyak. Nah, untuk halaman JHKIP Kecamatan Gebek itu biasanya untuk parkiran sepeda motor. Mobil bisa masuk paling muat 5 mobil kalau nggak ada sepeda motor ya. Sebetulnya sih di belakang kantor pos Gebek, terus belakang gedung JHKIP Kecamatan Gebek, dan belakang Puskesmas Gebek, dan belakang kantor Kecamatan Gebek, Puskesmasnya Puskesmas Godosari, dan belakang Koramil 08 Gebek. Itu sebetulnya tanah masih luas banget. Memang kebun alas. Itu masih luas banget. Mau dibilang hutan ya masih luasan alas ini. Alas yang di belakang-belakang bangunan itu. Tapi ada batas Koramil sama Puskesmas Godosari, ada batas sudah dikotai, dikotak pakai dinding. Kotak pakai dinding cor itu ya. Dindingnya ya ngotaknya ya ngotai halaman. Ibaratnya dulu itu tanah. Nah, tanahnya dikabari dulunya itu milik Sukun Group Kecamatan Gebek. Milik Sukun Group, perusahaan rokok Sukun itu ya yang terkenal, bos Sukun ibaratnya gitu. Nah, tanahnya kan mungkin seluas-luasnya ukurannya. Nah itu dibagi-bagi. Nah dulu kantor pos Gebek ini belum ada di sini. Dulunya itu di dekat ya sebelahnya bangunan perusahaan Sukun lah. Tapi di dekat-dekat situ. Tapi kena bangunan Sukun. Sudah dibeli Sukun, sudah keterak bangunan Sukun, sudah hak milik Sukun. Nah, kantor pos Gebek malah diijoli, barat Jawane ngono. Dijoli, diganti ke tanahnya Sukun yang ini. Nah, tunggal kantor Koramil Gebek. Tunggal Puskesmas Godosari. Tunggal kantor Kecamatan Gebek. Kantor Kecamatan Gebek termasuk dulunya tanah milik Sukun apa enggak? Saya kurang tahu kalau kantor Kecamatan Gebek. Katanya viralnya itu memang blok-blok yang ini, yang dibangun kantor pos Gebek ini, kemudian kantor Koramil Gebek, kemudian Puskesmas Godosari. Yang katanya itu 3 bangunan itu dulu tanahnya milik Sukun. Sampai sekarang masih dibantu, apa-apa masih ya dari tempat minta bantuan kepada Sukun atau Sukun yang mendatangi sendiri ingin bantu atau pengen bantu. Saya nggak tahu, mungkin kemungkinan ya ini sebelah kantor pos Gebek, sebelah kanan ini kan bangunan JHKIP Kecamatan Gebek. Kok
cat dindingnya warna biru muda. Saya heran, saya penasaran, mungkin tanah yang dibangun JKIP Kecamatan Gebek itu mungkin sama tunggale tanah yang ini yang dibangun kantor pos Gebek milik Sukun Group. Saya kurang tahu kalau gedung JKIP Kecamatan Gebek ini. Tapi ya kayaknya perawatannya sedikit, nggak seperti dirawat, kayak nggak ditengok banyak gitu loh. Tapi kemungkinan ya ada bantuan dari Sukun juga. Saya nggak tahu sih kalau bangunan gedung IPJK Kecamatan Gebek itu. Termasuk ini kantor pos Gebek ini dibangunkan di sini juga. Yang bangunkan alhamdulillahnya Sukun. Memang ya hasil ijolan. Yang tadinya kantor pos Gebek terletak di dekat perusahaan Sukun, bangunan-bangunan itu, tapi sudah dibeli. Ya dibeli apa diambil, nanti diganti, akhirnya diganti atau dijoli, dibangunkan di sini tanahnya Sukun yang dekat Koramil, dekat gedung JKIP ini Kecamatan Gebek. Alhamdulillahnya bangunannya luas, bagus semua ini. Kamar mandi ada 3 di kantor pos Gebek. Ini kamar mandi ada 3, di luar 1, ya di dinding, di sebelah dinding luar, blok luar ibarat gitu. Terus di dalam kantor ada 1, di dalam rumah dinas ada 1. Kan dibangunkan kantor beserta rumah dinasnya juga. Nah itu ada dapat 1 terus. Kamar mandinya bagus, ada WC-nya, ada tempat berak itu ya, ada apapun, kulah atau bak mandi, bak air atau apa itu bagus semua. Keramiknya sama bagus. Terus dinding-dindingnya terbuat dari bata merah, karena dindingnya ini sangat kokoh. Itu bersama teman saya waktu maku ya, waktu memukul paku pakai palu itu sampai gak kuat, padahal pakunya sudah paku beton, sampai gak kuat. Ada yang sebagian kuat, ada yang sebagian mencelat, gak kuat, karena dindingnya, bangunannya itu terjamin. Kalau yang bangunkan PT Sukun atau Sukun Group, Sukun MC Wartono, itu memang sangat terjamin ya. Bangunannya seperti apa, dari apa ya, bentuk-bentuk bangunannya seperti apa, terus dikasih pagar besi kayak kantor pos Gebek ini. Di halaman blok dalam sebelah kanan dikasih pagar besi tinggi dan ada pintunya bisa buka tutup. Memang sangat istimewa ini Sukun. Dan pagar besi di dinding ngotak atau dinding blok halaman depan, ada pintu gerbangnya juga, itu di dinding pagar ya. Itu pagar besi bagus banget. Waktu pertamanya kan memang baru semua, tapi lama kelamaan ya seperti ini. Kalau nggak dicat ya ada yang tayangan atau berkarat. Itu sangat luas halamannya kantor pos Gebek ya. Alhamdulillahnya itu dapat ganti atau ijol, dapat ijol, dibangunkan di tanahnya Sukun yang dulu yang di sini. Dan selokan air itu saya ini nggak main-main, ini Sukun sekali bangun langsung brol-brolan ini. Ini memang harta Sukun kan turah-turah, dia pernah habis setiap hari. Apa ya, selokan air ini ada di kantor pos Gebek ini ya. Saya ceritanya di kantor pos Gebek,
di halaman kantor Pos Gebek, selokan air itu ada yang dibangunkan besar, ukuran besar. Jadi air kencang, air besar langsung mengalir deras. Selokan air besar, ukuran besar ada. Terus selokan ukuran kecil ada. Saya penasarannya gini loh, kok kebanyakan selokan air gitu loh. Selokan air kalau misal menurut bangunan lain ya, bangunan rumah-rumah kita, di rumah-rumah kita, selokan air kan kalau sudah besar, dibangunkan besar itu kan sudah cukup lah, sudah untuk membuang air sangat deras dan apa sudah cukup. Tapi di blok sebelahnya lagi di pinggiran dinding mengotak itu dibuatkan selokan lagi, selokan air. Nah, dibangunkan yang kecil. Jadi ada ukuran besar, ada ukuran kecil, dan itu memanjang sampai apa ya? Sampai panjangnya ibarat mengelilingi semua blok-blok halaman di kantor Pos Gebek. Kalau yang selokan air ukuran besar itu ada di pinggiran keramik ya, jarak berapa kilan gitu, berapa sentimeter di pinggiran keramik ya, keramik apa ya namanya, keramik luar, tidak yang dalam ruangan. Keramik luar, pinggirnya sebelah keramik, pinggiran itu ada selokan air. Ukurannya besar dan itu mengelilingi kantor Pos Gebek sampai rumah dinas. Ibarat mengelilingi kantor pos dan rumah dinasnya. Kemudian dibangunkan lagi selokan yang ukuran kecil. Selokan ukuran kecil ini malah seperti selokan saat kita di rumah kita ada apa, membangun selokan depan rumah ibarat gitu, hanya untuk membuang apa, air hujan atau air dari rumah masing-masing atau apa. Malah selokan ukuran kecilnya seperti itu, cukup untuk membuang air lumayan banyak maupun air kecil, air aliran kecil. Nah, selokan besarnya ini malah istimewa, seperti selokan di depan rumah kita, rumah saya juga, dan ukurannya itu memang besar seperti di rumah-rumah kita. Tapi di sebagian rumah di desa kita ya pasti ada selokan yang ukurannya kecil seperti yang di kantor Pos Gebek ini. Nah, itu dibangunkan 2 selokan, ukuran kecil dan ukuran besar. Yang ukuran kecil ada di pinggiran tanah untuk tanaman atau pinggiran dinding cor yang sebagai pembatas blok atau pembatas halaman yang mengotak itu ya. Nah, itu dibangunkan sukun. Semua dibangunkan sukun yang ada di kantor Pos Gebek. Dan itu ada sertifikatnya, ada apa-apanya, sudah hak milik pos. Memang dikasih untuk kantor Pos Gebek karena dulunya yang kantor Pos Gebek di sana di dekat perusahaan rokok sukun sudah hak milik sukun, kena bangunan sukun. Nah, jadi diijoli, diganti, dibangunkan di sini. Dan semua tanah seluas ini di halaman yang sudah menjadi halaman kantor Pos Gebek semua ini ya hak milik kantor pos.
sudah diserahkan, sudah dikasih oleh Sukun. Dan semua bangunannya ini termasuk pagar-pagar dan dinding-dindingnya pembatas dan pagar blok halaman depan, dan ada tanaman buah ini ya dulunya di yang menanam Sukun atau siapa saya kurang tahu, karena saya di sini ya sudah ada tanaman, ada pohon-pohon seperti ini. Nah, untuk bangunannya di kantor pos Gebek dan rumah dinas itu sangat istimewa. Di atasnya, atapnya ya sudah bagus semua, sudah tertutup semua, dan jendela semua kaca itu dikasih pagar besi biar nggak ada maling masuk kayak gitu kalau dicongkel jendelanya. Misal kau punya alat, namanya juga maling kan kadang punya alat apa gitu. Dan di dalam pintu, semua pintu, di dalam pintunya, pintu kaca itu ada pagarnya juga pagar besi, sama seperti yang di jendela. Dan alhamdulillahnya semua ini jendela semua ada pagarnya di dalamnya. Dan besi-besinya ini, pagar besi-besinya semua bagus semua. Mulai pagar yang ada di dalam blok sebelah kanan, halaman sebelah kanan kantor pos Gebek ini yang sangat lebar pagarnya dan tinggi, dan di sebelah kiri kantor pos Gebek ada juga pagar seperti ini, tinggi dan bagus. Itu agak apa ya, halamannya agak sempit kalau yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan ini memang lebar, halamannya longgar banyak, sangat luas. Yang di depan kantor pos Gebek, blok-blok sana di dinding-dinding pagarnya ya pagarnya bagus, pintu gerbangnya di depan ya bagus. Alhamdulillah Sukun Group ini sangat istimewa. Dan gini ya, ini saya perlu menjelaskan, setahu saya waktu saya lewat terus setiap hari saya kan lewat di, kalau dari arah Jaka IP Kecamatan Gebek atau dari arah kantor pos Gebek lalu ke sana ke arah mana? Ke arah Gapura Desa Godosari, mau keluar ke arah keluar itu ya, keluar dari Desa Godosari ibarat gitu ke arah SMA Gebek, wis ngono ae ben gampang. Dari kantor pos Gebek kemudian ke arah SMA Negeri 1 Gebek atau SMA apa itu, SMA Gebek terkenalnya sebutannya gitu, SMA Gebek. Lalu belok Polsek Gebek itu ya, belok Polsek Gebek agak lurus itu kan jalan menuju arah ke Nalomsari Jepara. Tapi nanti sebelum Nalomsari Jepara dari Polsek itu lurus saja, nanti ada pertigaan, ada belokan, satu belokan wes ngono ae. Satu belokan ke arah Desa Godosari yang Dukuh Tulis. Nah, itu telusuri langsung aja. Jalan Desa Godosari Dukuh Tulis, yang blok sana kan Dukuh Tulis. Lurus saja nanti ketemu bangunan baru ini baru jadi. Baru sekarang baru jadi, bangunan mega, sangat besar, sangat luas. Halamannya full luas. Bangunannya
bagus banget dan tinggi banget, besar banget. Seperti apa ya, kalau seperti istana dibilang ya cukup seperti istana. Kalau kalau dari saya sendiri sebetulnya ya ke meganya keluasannya, kebesarannya bangunan yang ada di sana yang baru-baru jadi ini, itu saya nganggapnya ya seperti istana sih. Cuma memang besar banget dan bagus banget. Halamannya luas banget. Mobil bisa parkir di situ banyak di dalam halaman-halaman itu. Dan sepeda motor malah tambah banyak. Ada bangunan apa? Bangunan ini dibangunkan bangunan baru di atas tanah yang awalnya bon alas. Nah, nyebutnya orang Gebek kan bon alas, kebun alas. Nah, kebun alas atau kebun-kebun apa bekas-bekas pesawahan atau kebun masih di area situ. Awalnya itu kebun atau sawah-sawah dibuat kebun kayak gitu ya, ditanami tebu atau apa, saya kurang paham. Itu dibeli luas banget. Wah, ini sangat senang sekali pemiliknya. Dibeli seluas itu, mau rencana membangunkan atau dibangun gedung yang besar itu, dan sekarang sudah jadi. Gedungnya besar banget, luas banget, dalamnya luas banget, bangunannya tinggi banget, dan itu super mewah, sudah dianggap super mewah. Halaman untuk blok-blok luarnya, halaman untuk parkir atau apa itu sudah luas banget, muat banyak mobil motor, muat banyak, dan sudah dibatasi dinding-dinding cor mengotak seluas itu, dan di depannya dibangunkan juga dinding pagar besi yang lebar panjangnya seperti itulah, luas. Dan halamannya tidak ada tanah alias paping atau apa yang di situ. Halaman seluas itu paping semua, seperti di kantor pos Gebek ini, semua halaman sudah paping semua. Kalau ini yang bangunkan PT Sukun Wartono, Sukun MC Wartono, Sukun Group itu ya, yang terkenal hartanya sangat banyak, hartanya di mana-mana sangat banyak, dan perusahaannya rokok, tidak rokok Sukun aja, masih ada rokok lain lah yang dipegang oleh keluarga Sukun nih, intinya kayak gitu. Dari tadinya Mbak Wartono itu sudah, dan anaknya Mbak Wartono, anak-anaknya punya perusahaan juga. Perusahaannya bukan hanya perusahaan rokok, dan ada yang memegang PT Sukun Wartono Indonesia yang nama sekarang itu perusahaan rokok Sukun. Ada yang memegang itu. Dan pihak keluarga ya ada perusahaan-perusahaan juga. Semua anak-anaknya, bahkan semua cucu atau sebagian cucu sudah ada usaha-usaha perusahaan. Dan Sukun Group itu punya juga SPBU, membeli SPBU atau membangun dari nol ya, saya nggak tahu. Punya SPBU banyak, SPBU pom bensin besar itu loh, SPBU. Nah, ada banyak. Karyawannya aja, karyawan perusahaan rokok Sukun, saya ketahui itu dapatnya seragam. Karyawan laki-laki, karyawan perempuan, karyawati itu, karyawan perempuan, karyawan laki-laki itu dapatnya seragam untuk kerja. Itu sudah banyak, berbagai warna, berbagai
model berbagai apapun bentuknya, dan modelnya ada yang semua seragam tiga set apa, tiga setel atau berapa, itu ada yang model kantoran. Walaupun bagiannya itu bagian ngelontong bagian batil, terus yang lain batil apa itu, yang biasanya perempuan ibu, babah, perempuan muda juga banyak batil ada, terus apa ada. Nah itu banyak seragamnya, termasuk yang 3 setel atau 4 setel atau berapa itu yang modelnya kayak kantoran. Itu walaupun bagiannya biasa ya, bukan bagian kantoran atau apa, kantor sukun grup, kantor pusat sukun ya ada, besar banget di situ. Itu lama, bangunan lama juga itu. Tapi ya sudah direnovasi lah, ibaratnya sudah lebih dibaguskan kayak gitu. Besar banget. Bangunan kantor pusat sukun dan bangunan perusahaan rokok sukun ya ada banyak di Desa Godosari ini, dan setiap perusahaannya ya besar banget, luas banget bangunannya, sampai mana-mana besar banget dan luas banget. Itu seragamnya tadi ya, yang saya omongkan 3 setel atau 4 setel itu bagus, model kantoran, seperti baik kok. Itu baju masuk lah, baju masuk, saya ketahui baju masuk. Entah yang bawaannya perempuan itu yang model rok, itu kan dapat satu setel semua. Misal atasannya modelnya seperti ini ya, bawahnya ada celana, terus lain lagi yang seragam satunya modelnya atasan seperti itu, nanti bawahnya yang perempuan ada rok, dan di lain seragam perempuan yang lain dari itu ada juga model bagus, nanti bawaannya celana, baju masuk semua. Nah, itu sukun bagus itu. Dan di perusahaan sukun itu setiap kerja dianjurkan jam kerja ya, kerja sambil sholawatan, membaca sholawatan sekeras-kerasnya, itu bareng-bareng sholawatan dengan suara kencang maupun suara pelan, itu ya bersama-sama ribuan karyawan ya tetap suaranya keras, namanya juga orang banyak. Nah itu sholawatan, sholawat terus, sholawat busra juga ada. Nah itu memang dianjurkan ya, bosnya aja membantu orang, membantu tempat, membantu acara-acara itu sangat brol-brolan, harta tidak dipandang, mau dikasihkan sebanyak-banyaknya ya oke, cukup banyak ya oke, langsung brol-brolan. Kalau yang nyumbang sukun grup, nah sukun grup itu istimewa. Nah bangunan tadi yang saya omongkan, bangunan yang dari arah Godosari, Duku Tulis, yang tadinya saya ceritakan itu bangunan megah, sangat luas, sangat bagus dan sangat tinggi. Itu ternyata saya ngiranya waktu masih tanah kosong ya, mungkin awalnya pesawahan atau perkebunan diuruk pakai tanah, diuruk tanah seluas itu banyak, sebelum dibangun kan diuruk dulu.
Waktu masih tanah kosong, sudah pas posisi sudah urukan tanah atau belum, saya nggak lihat. Itu kan diadang-adangi pakai seng-seng atau apa itu namanya bahasa Indonesianya. Nah, diadang-adangi mengotak seluas itu, seng semua, seng bagus semua. Dan waktu Agustusan kemarin, bulan Agustus, 17-an Agustus, di dalamnya dikasih bendera umbul-umbul dari Sukun Group. Ada logonya, logo Sukun MC Wartono. Terus ada umbul-umbul bendera yang Sukun itu, yang panjang itu ya. Urep iku urup yang tulisannya itu malah banyak bendera umbul-umbul itu, banyak di dalam tanah kosong itu, seluas itu. Saya ngiranya apa ini dibeli Sukun, kok ada umbul-umbul, ada bendera Sukun. Kalau memang betul tanah seluas itu awalnya kebun ya, seluas itu kok memang betul kok dibeli Sukun. Ini baru tanah seluas itu, saya geleng-geleng kepala. Kalau kagetnya nggak kaget, saya sudah beberapa tahun lah dalam kondisi yang dibangunkan oleh Sukun atau dikasih sumbangan dari Sukun Group. Tanah seluas itu kok diadang-adangi sang sebanyak itu, seluas itu, mengotak, dibatasi gitu, dibatasi pakai sang. Kemudian waktu Agustusan kok ada umbul-umbul Sukun. Apa ini memang dibeli Sukun, yang beli Sukun, atau pihak pemerintah desa juga, ada dana desa juga, saya nggak tahu. Dana mana-mana lah, wong JK, dana mana-mana, termasuk sekecamatan Gebok. Nanti saya sebutkan, tadi keceplosan, hampir keceplosan. Kemudian saya ngiranya itu apa ini yang beli Sukun, apa ini dibeli Sukun. Kebun seluas itu, terus diuruk tanah seluas itu sesuai batasnya, dan dibangun bangunan yang lama bangunnya, karena ini besar, kokoh semua dinding-dindingnya, dan semua bentuknya bagus, dan bangunannya sangat besar, sangat tinggi, sangat mega, dan halamannya seluas itu, sangat luas. Untuk bermain, untuk apa, bisa semua halamannya. Untuk motor, untuk mobil, muat banyak. Dan masa sekarang ini bangunannya sudah jadi, sudah dicat, dan sudah ada tulisannya. Saya ngiranya waktu pertama, tadinya kan saya ngira apa tanahnya kecekel Sukun, apa tanahnya yang beli Sukun seluas itu. Kalau memang dibeli Sukun, kok dibangun bangunan sebesar itu dan ukurannya seluas itu, mau dibuat apa? Misal kok yang beli tanahnya memang betul Sukun, misal kok memang betul yang bangun itu Sukun, bangunan seluas itu, sebesar itu, mau dibuat apa? Saya ngiranya kalau dibuat perusahaan ya kayaknya enggak. Modelnya kayak depannya itu kayak tampak depannya ya seperti kayak rumah
rumah, tapi rumah yang ukuran besar kayak tada-tada kayak gitu. Tapi bareng waktu itu ya, waktu sudah jadi, bentuknya sudah jadi sampai atasnya itu, blok-blok atasnya sudah jadi semua, kok itu seperti gudang. Wah, ini masa mau dibangun perusahaan lagi ya, sebesar ini, seluas ini. Kemudian perkiraan itu hanya perkiraanku, dan perkiraanku salah juga ternyata. Dan waktu kemarin-kemarin, masa-masa sekarang sudah jadi full, termasuk sudah ada tulisannya. Itu namanya apa? Maksudnya tulisan nama, tulisan itu, hak milik itu sudah ada sekarang. Saya ngiranya ya perusahaan Sukun atau perusahaan milik keluarga Sukun mau membuat perusahaan apalagi kayak gitu. Malah bareng waktu sudah jadi semua full, sudah jadi semua, sudah dikeramik, sudah semua ini langsung baru jadi, dan total semua sudah jadi semua dengan tuntas, tinggal menempati. Dan akhirnya dikasih tulisan di dinding luar yang tampak depan itu. Tulisannya ternyata JHK IP Kecamatan Gebek. JHK IP Kecamatan Gebek. Tulisannya besar di depan dinding yang tampak depan ya. Di depan itu, dinding depan bangunan itu. JHK IP Kecamatan Gebek. Masya Allah, dibangunkan sebesar itu, dibangunkan seluas itu, dibangunkan sebaik itu, dibangunkan semega itu, ternyata untuk JHK IP Kecamatan Gebek di Kabupaten Kudus. Saya nggak tahu ya, yang bangunkan itu Sukun semua, Sukun Grup semua, termasuk tanahnya dibeli Sukun Grup. Atau kalau memang saya salah, bisa komentar, orang-orang bisa komentar yang bangun aslinya siapa. Tapi perkiraan saya, kok bisa bangun sebesar itu, seluas itu, sebagus itu, dan setinggi itu bangunannya, dan materialnya, wah, habis banyak, menelan uang banyak, habis uang berol-berolan banyak. Perkiraan saya mungkin betul, kalau dari saya ya ngiranya, mungkin betul tanahnya yang beli Sukun, bangunannya yang membangunkan Sukun. Karena kalau dari pemerintah desa, pemerintah kecamatan, kayaknya hampir gak bisa membangun seperti itu. Saya gak ngomong gak bisa ya, atau ada campur dana dari kecamatan, dari desa Godosari atau apa, saya kurang paham. Tapi yang jelas tetap Sukun tidak lupa dengan Kecamatan Gebek, dan tidak lupa dengan desa-desa tetangganya perusahaan Sukun. Misal desa Godosari ini, apalagi kok desa Godosari. Desa Godosari itu malah rumahnya Sukun, rumahnya owner Sukun, owner Sukun, rumahnya Sukun Grup, rumahnya anak-anaknya Mbak Wartono, rumahnya Mbak Wartono itu di desa Godosari. Nah, perusahaan rokok Sukun terletak di desa Godosari. Apakah lupa kalau desa Godosari ada apa-apa, dan warganya jika ada kesusahan, ada apakah Sukun lupa? Saya bedek gak blas.
gak blas lupa, gak blas lali. Sukun di mana-mana membantu orang, membantu tempat, membantu acara besar-besaran, di mana-mana mengeluarkan uang terus untuk orang-orang, untuk membantu orang, untuk menyumbangkan tempat-tempat ibadah, menyumbangkan tempat-tempat apapun tempatnya yang bermanfaat, menyumbang tempat-tempat acara besar-besaran dimanapun berada, tidak di Kecamatan Gebek aja, tidak di Desa Gondosari aja, tidak di Desa Jurang aja, tidak di Desa Menawan aja, tidak di Desa Kedung Sari aja, tidak di desa mana-mana yang kecamatannya masih Gebek, kecamatannya masih di Kabupaten Kudus, dan tidak hanya di Kabupaten Kudus, bahkan di luar masih banyak yang didatangi oleh Sukun, dibantu oleh Sukun. Di luar Kudus masih banyak yang diminati Sukun untuk Sukun menyumbangkan uangnya untuk berbagai kegiatan di acara-acara di tempat-tempat tersebut, dan di berbagai bantuan untuk orang-orang yang sangat membutuhkan. Dan santunan anak yatim aja setiap tahun 10.000 lebih, menyantuni anak yatim 10.000 lebih. Sukun Grup, Sukun MC Wartono, atau terkenal yang orang-orang kenalnya itu pemilik pabrik rokok PT Sukun Wartono Indonesia, atau yang dulu zaman kuno disebut PR Sukun, pabrik rokok Sukun. Nah, nama sekarang perusahaan rokok tidak PR lagi, tapi sudah PT, menjadi PT. Sudah lama banget kalau PT. Dulunya PT Sukun, sekarang PT Sukun Wartono Indonesia, perusahaan rokok Sukun itu. Dan alhamdulillahnya JHKIP Kecamatan Gebek Kabupaten Kudus dibangunkan sebagus itu, seluas itu. Halamannya aja luas banget, mobil-mobil banyak, muat banyak, sangat banyak, dan motor apalagi motor tambah sangat banyak, apalagi sepeda ontel, sepeda gunung, sepeda ontel, intinya sepeda ontel bisa masuk juga. Dan di depannya ada pos satpam. Nah, mungkin rencananya mau dijaga satpam, rencananya dibangunkan pos satpam, karena dibangunkan pos satpam di dekat pintu gerbang depan. Gimana ini? Ini kalau nanti sudah pindah di sana, pengurus apa ya, yang pengurus berbagai acara di gedung IP JHK atau gedung JHKIP Kecamatan Gebek Kabupaten Kudus ini, misal sudah dialihkan ke sana semua, sudah pindah di sana semua, di gedung baru yang sebagus itu, sebesar itu, seluas itu. Nanti gedung ini yang di sebelah kantor pos Gebek untuk apa? Padahal ya bangunannya lumayan besar, ada kamar mandinya 3. Saya pernah kok kencing di situ. Tapi memang sayangnya yang di sebelah kantor pos Gebek, gedung JHKIP yang di sini itu halamannya masih tanah, jadi rumput liar. Setiap beberapa minggu sekali langsung tukul, langsung ada rumput liar banyak. Yang ingin ngaret, ingin memetik rumput atau ingin mencari rumput, ingin mengambil rumput,
ngarit rumput untuk makanan-makanan hewan seperti kambing, kerbau atau apa, itu dibolehkan masuk. Pintu gerbang depan gedung JKIP Kecamatan Gebek yang gedung lama yang di sini di sebelah kantor pos Gebek dibuka tutup bisa. Apapun mau, apapun tujuannya masuk boleh. Tapi ya yang baik-baik seperti ngambil rumput atau apa, dan atau parkir juga boleh. Nunggu mau COD-nan atau apa, parkir di depan gedung JKIP Kecamatan Gebek yang bangunan lama di sini di sebelah kantor pos Gebek itu boleh mau berhenti di situ. Bahkan yang di pinggiran jalan raya di depan pintu gerbang itu mobil-mobil boleh berhenti di situ, parkir boleh. Yang penting pas ada acara nggak ada yang parkir di situ, alias nggak ada yang mengganggu. Nah, tapi kenyataannya sekarang sudah dibangunkan gedung JKIP Kecamatan Gebek Kabupaten Kudus, dibangunkan yang lebih layak, lebih luas, lebih terbaik, lebih baik, lebih bagus, lebih apa ya, istimewa bangunannya, dan lebih tinggi bangunannya, dan lebih plus bangunannya. Sebesar itu, seluas itu yang sesuai saya ceritakan tadi. Bangunan untuk gedung JKIP Kecamatan Gebek Kabupaten Kudus. Padahal bangunan sebagus itu, seluas itu hanya untuk hak milik membangunkan, hak milik sebagai miliknya JKIP Kecamatan Gebek Kabupaten Kudus. Nah, seperti itu, Bolo. Sekian, terima kasih banyak yang sudah menonton. Semoga bermanfaat penjelasan saya, cerita saya ini. Sudah lama ini, hampir 1 jam mungkin, atau sudah 1 jam, saya kurang tahu. Sekian dari saya, sampai sini saja. Terima kasih banyak yang sudah menonton, sudah mendukung channel YouTube Liputan Nopali Sukun maupun akun semua media sosial saya yang lainnya YouTube. Terima kasih banyak dari saya. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada tutur kata, jika ada cara-cara penjelasannya, dan jika ada kesalahan apapun, kekeliruannya dari cerita tadi. Dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.